Shalom, damai di hati, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Feralina Lahiwu dalam channel YouTube Khotbah saya ini. Saudara-saudara, saya senang sekali ketika saya boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian lewat media ini. Dan saya sangat bersyukur ketika lewat YouTube ini Khotbah Pendeta Feralina boleh memberkati saudara-saudara sekalian. Dan saya percaya bahwa Tuhan pun turut bekerja untuk selalu menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara, sehingga kita boleh berjumpa lagi lewat media YouTube ini. Maka dari itu saudara, ada baiknya kita memakai media-media yang ada, baik di YouTube, di Facebook, di Instagram, untuk menyampaikan firman Tuhan, supaya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita pun boleh jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saat ini seperti biasa saya akan men-share kebenaran firman Tuhan dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Di mana bagian bacaan ini merupakan perenungan Gemim di minggu berjalan dari tanggal 23 sampai 29 Juli 2023. Nah, saudara-saudara, sebelum kita akan membaca Alkitab, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami tahu firman Tuhan adalah standar kebenaran, sehingga kami rindu firman Tuhan yang akan terus menuntun kehidupan kami. Karena ketika kami berpegang pada firman Tuhan, maka hidup kami akan selalu ada dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami semua untuk menerima sabda firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara kita membaca bagian firman Tuhan ini secara bersama-sama. Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya.
Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema perenungan gereja Masehi Injili di Minahasa di minggu yang berjalan ini diberikan tema mendengar dan melakukan firman mendatangkan berkat surgawi. Saudara, tema ini sangat menarik, tapi juga bacaan firman Tuhan ini sangat menarik karena di sini berbicara tentang berkat, ya. Orang kalau dengar berkat, bicara berkat pasti senang, saudara. Pasti tertarik karena ini bicara berkat. Karena dalam kehidupan yang kita jalani, pasti kita juga menginginkan berkat dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudaraku, siapakah di antara kita yang tidak ingin diberkati? Apakah ada di antara kita yang tidak mau diberkati, saudara? Saya percaya semua kita pasti mau diberkati oleh Tuhan. Amin. Tapi saudara, kalau mau diberkati atau mau menerima berkat dari Tuhan, ternyata ada hal yang harus kita lakukan atau ada hal yang harus kita perbuat sesuai dengan apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Mengapa harus sesuai dengan apa maunya Tuhan? Karena Tuhan sumber berkat. Karena Tuhan yang memberi berkat dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, ternyata berkat itu tidak usah dikejar, ya. Jangan jadi orang yang mengejar berkat, tapi kita harus mengejar perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kehidupan kita ini terfokus pada berkat, tapi kita harus terfokus pada Tuhan, pemberi berkat dalam kehidupan kita. Amin. Makanya saudara, Yesus pernah berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita harus fokus pada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber berkat. Tuhan yang memberi berkat. Jangan kita mengejar berkat, tapi kita harus mengejar perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Maka dari itu, menerima berkat seperti tema yang diangkat adalah saat mendengar dan melakukan firman. Jadi waktu kita mendengar dan melakukan firman, itu mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Ini yang disampaikan oleh firman Tuhan di saat ini. Makanya saudara, dalam kitab Ulangan ini, ya, kitab Ulangan ini saudara, saya mau katakan bahwa kitab Ulangan ini dari naskah Ibrani ini disebut Hadep Harim, yang artinya perkataan. Jadi kitab Ulangan ini adalah perkataan. Makanya ini diambil di permulaan kitab, ya. Kalau di pasal 1 itu disebutkan, inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan. Jadi saudara, perkataan-perkataan atau firman yang ada ini disampaikan Musa kepada orang Israel yang dimana mereka akan memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tetapi mereka ini adalah generasi baru. Kalau generasi lama so musnah, saudara-saudara. Dan Musa sendirinya tidak masuk tanah Kanaan, ya. Di seberang sungai Yordan Musa menyampaikan firman ini karena generasi baru ini mereka adalah orang-orang yang dibesarkan di padang gurun. Sehingga di sini Musa mengingatkan kepada mereka. Musa memberikan hukum Taurat ini kepada generasi baru yang akan memasuki tanah Kanaan. Karena mereka harus mengetahui hukum itu dengan sebaik-baiknya pada saat mereka akan memasuki tanah Kanaan. Namun di sini bukan pemberian hukum yang baru, tetapi penjelasan tentang hukum yang telah diberikan sebelumnya. Makanya ini diulang saudara, ya, dijelaskan lagi, diberikan pemahaman lagi kepada generasi baru ini, supaya ketika mereka memasuki tanah Kanaan, mereka tahu apa maunya Tuhan. Ya, mereka mendengarkan firman dan melakukan firman, karena berkat itu sudah Tuhan sediakan, saudara-saudara. Berkat itu sudah ada ketika mereka akan memasuki tanah Kanaan. Ini berkat yang dikatakan oleh Musa dalam bagian firman Tuhan yang kita baca dalam kitab Ulangan pasal 28 ini.
Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi saya katakan bahwa ternyata berkat itu adalah dampak atau impact dari ketika kita mendengar dan melakukan firman. Makanya di ayat 1 dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan seterusnya. Jadi Musa mengatakan kepada bangsa Israel, generasi baru ini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Jadi ada dua hal yang ditekankan oleh Musa, saudara. Apa itu? Mendengar dan melakukan. Jadi di sini itu firman bukan cuma dengar, tetapi harus dilakukan. Karena dalam ayat yang kita baca ini, saudara, dua hal yang disampaikan oleh Musa, yaitu mendengar firman dan juga melakukan firman. Dampaknya berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, itu firman itu bukan cuma dengar, tapi mesti orang backing. Karena pada masa ini saudara, ada orang cuma sampai didengar, mar di hati tolak itu firman, ya. Keras. Padahal itu firman dah bilang, ampunilah sesamamu, kasihilah sesamamu. So dengar tuh firman, mar di hati keras, nih mau mengampuni, nih mau memaafkan. Hati keras saudara. Ya, kadang orang kalau dengar firman, ya orang semua bilang, doh basinggung lagi. Puji Tuhan saudara, berarti Roh Kudus bekerja dalam hati kita, menyinggung kita, mengingatkan kita, memotivasi kita supaya kita hidup dalam pertobatan, dalam perubahan kepada Tuhan, saudara-saudara. Maka dari itu ketika kita mendengar firman, kita harus melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Jangan jadi orang cuma tahu dengar. Ya, jangan jadi orang cuma suka dengar, tapi ini mau lakukan saudara. Ya, cuma sampai di telinga, marinya sampai di hati. Maka dari itu saudara yang diberkati Tuhan, orang kalau mendengarkan firman sampai di hati, dia akan lakukan itu saudara. Ya cuma di telinga mendengar, tapi di hati, tertanam di hati, sehingga ketika ada firman dalam hati, maka itu yang dilakukan. Makanya Amsal bilang, dari hati terpancar kehidupan. Kalau hati ada firman, keluar itu firman yang orang perbuat dalam orang kehidupan. Maka kalau di hatinya tidak ada firman, di hati ada kejahatan, yang orang lakukan adalah hal yang jahat. Maka dari itu penting sekali saudara-saudara, dengar firman. Ya, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Ini bagian firman Tuhan yang saya bahas beberapa waktu yang lalu saudara-saudara ya. Penting sekali mendengarkan firman. Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi mau dengar bagaimana saudara? Ya, dan dia sudah datang di ibadah. Di kolom nyanda, di gereja nyanda, di bipra nyanda saudara. Bagaimana mau dengar firman? Ya, dia buka Alkitab so nyanda. Ini yang jadi masalah. Orang kalau buka Alkitab pasti dia datang ibadahnya bawa Alkitab saudara-saudara. Ini bahaya. Ya. Apalagi mau renungkan firman, apalagi mau lakukan, sedang dengar sunyanda. Ya. Ada orang kalau mau pergi acara syukur, ya, KTK apa belum pergi? Misalnya acara baptisan saudara, atau misalnya syukur pernikahan, atau ada ibadah dan sebelum melaksanakan acara itu ada ibadah saudara-saudara ya. Ibadah syukur baptisan. Tuh orang solewat datanya KTK apa belum pergi di sebelah, di acara, di ibadah syukur. Doh masih ibadah kuat. Dia cuma suka datang pegang piring, makan saudara. Ya, sorry to say. Maaf kalau saya harus katakan ini. Kadang-kadang kita jadi orang Kristen yang tidak mau beribadah kepada Tuhan, tidak suka beribadah. Kalau masih ibadah, orang mau datang. Orang cuma suka datang waktu pegang piring saudara.
Ya, waktu ibadah cuma sedikit orang, cuma 10 orang dah ibadah. Pada saat habis berdoa makan, amin, banyak sekali sudah terkumpul 70 orang, 50 orang, saudara-saudara. Ini yang jadi masalah. Ini yang jadi problem di masa ini, saudara. Ada banyak orang tidak mau lagi, tidak suka lagi beribadah. Bersyukur orang kalau masih ingat Tuhan. Bersyukur orang kalau sampai hari ini orang masih suka ibadah. Bersyukur orang kalau sampai hari ini orang masih suka dengar firman. Karena pada masa ini ada banyak orang sudah mau dengar firman. Ini realita, saudara. Ya, ada banyak orang tidak mau lagi pergi beribadah. Dorang lebih suka pergi disco, beracara, bagoyang sampai pagi, saudara. Ya, kalau pergi ibadah sakit kaki, asam urat. Kalau disco, biar balumpah. Ya, balumpahnya sakit di asam urat, saudara-saudara. Ini yang jadi masalah. Ya, bagaimana kita bisa mendengarkan firman kalau kita tidak membuka ruang untuk hidup dalam persekutuan bersama dengan Tuhan? Bagaimana kita akan mendengarkan firman sedang Alkitab orangnya nak jaga buka, saudara? Ya, kalau buka Alkitab pasti kalau buka FB tuh biar yang jam-jam dengan HP. Kalau buka Alkitab bosan. Saudara yang diberkati Tuhan, mari cek kehidupan kita. Ya, kita ingat Mazmur ya. Mazmur pasal 1. Dikatakan begini, saudara. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bayangkan, saudara. Ya, penting sekali kita merenungkan firman. Merenungkan firman dalam kehidupan kita. Kalau Mazmur bilang siang dan malam. Ya, saudara. Ini orang siang dan malam gosipin orang, siang dan malam bercerita orang penjahat, siang dan malam cuma suka kesenangan hidup, siang dan malam minta tahu ada di mana, siang dan malam cuma ibadah, saudara. Ini yang jadi masalah. Kita harus mengaktifkan persekutuan kita dengan Tuhan. Penting sekali, saudara, supaya kita mendengar apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita mendengarkan firman, maksud Tuhan dalam kehidupan yang kita jalani. Karena Tuhan menciptakan kita, saudara. Tuhan punya tujuan, Tuhan punya maksud dalam kehidupan kita, yaitu memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Makanya penting mendengarkan firman, saudara. Ya, tapi bukan cuma dengar, lakukan itu firman. Mengapa firman begitu penting dalam kehidupan kita? Karena firman itu adalah pelita dan terang dalam perjalanan kehidupan kita. Kalau Mazmur berbahasa, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu firman bikin terang turun langkah hidup. Firman itu adalah pelita, lampu yang menerangi ketika orang akan berjalan, saudara-saudara. Ya, bagaikan itu tuh firman. Torangnya nak mau salah arah, torangnya nak mau salah jalan kalau torang pegang firman, saudara. Ya, karena firman itu petunjuk hidup. Mau hidup bagaimana? Torang sesuai dengan firman. Karena firman adalah standar kebenaran, saudara. Kalau mau suka hidup benar dengan firman. Ya, kalau mau hidup salah di luar firman. Maka dari itu torang harus pegang firman. Karena firman adalah sebuah kebenaran yang harus kita hidupi di tengah-tengah kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa pembacaan firman Tuhan di saat ini. Makanya kita harus jadi orang Kristen yang pegang firman, saudara. Jangan jadi orang Kristen yang hidup tanpa arah. Jangan jadi orang Kristen yang hidup tanpa kebenaran, saudara-saudara. Itu dampak dari nyandak pegang firman. Nyandak dengar firman, saudara. Makanya kehidupannya tanpa arah, kehidupannya tanpa kebenaran. Sehingga jangan heran kalau ada banyak orang masih hidup dalam dosa, ada banyak orang masih hidup dalam kejahatan. Karena apa? Karena tidak memegang firman dalam hidup yang ada, saudara. Ya,
Jangan sampai orang cuma, saya katakan lalu, cuma terlihat bagus di gereja, cuma terlihat bagus di persekutuan, cuma terlihat bagus di pelayanan, tapi di luar sana orang jadi orang-orang yang hidup tanpa kebenaran. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus pegang firman dalam kehidupan kita. Orang kalau pegang firman saudara, ketika dia menghadapi pergumulan, dia akan mampu hadapi itu. Karena apa? Karena dia tahu firman Tuhan bilang bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kehidupan kita. Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita, saudara. Makanya dia mampu hadapi karena dia pegang firman. Penting firman Tuhan, saudara, dalam kehidupan kita. Orang yang mendengar dan melakukan firman, artinya orang yang taat. Jadi dengar comebacking berarti dia taat. Kalau cuma dengar setengah taat itu, saudara. Jadi setengah taat sama dengan taat. Jadi kalau cuma dengar punya backing sama dengan nyanda. Ya, makanya kalau orang datang ibadah dengar firman, backing itu firman. Mendengar dan melakukan firman adalah sebuah ketaatan di hadapan Tuhan. Penting taat. Karena ketaatan akan mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Ini tema yang diangkat. Pada saat orangnya taatnya ada berkat, saudara. Tapi pada saat kita taat, ketaatan akan membawa kita pada berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Ini yang disampaikan oleh Musa kepada generasi baru umat Israel ketika mereka akan memasuki tanah perjanjian. Berkat Tuhan sudah sediakan bagi mereka, asalkan mereka hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, mendengar suara Tuhan dan melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan mereka. Maka ini semua tuh Tuhan ada bilang, saudara-saudara, waduh, banyak sekali ini berkat. Siapa nih mau ini berkat ini? Ya, Tuhan cuma mau apa? Dengar, comebacking. Cuma itu, saudara. Susah, dengar comebacking firman. Ya, susah. Ya, makanya orang kalau senang dengan dosa, susah dia bikin firman, saudara ya. Susah dia mau melakukan itu firman. Ya, sehingga saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bayangkan ya, dari 14 ayat ini, saudara, ya, di ayat 1 ini sebuah penegasan. Habis itu Tuhan bicara berkat terus, saudara-saudara. Cuma ditutup di ayat 14, ya. Bayangkan, itu berkat luar biasa. Dari 14 ayat ini cuma ayat 1 di 14 peringatan dari Tuhan, ya, yang Tuhan sampaikan. Kabar-kabar itu berkat semua, saudara-saudara. Ini satu hal yang luar biasa. Tapi banyak sekali itu berkat, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, kadang orang sebagai orang tua, orang punya anak ya. Ketika misalkan tombe anak suka permen gula-gula, ya, tong akan bilang makan dulu, makan nasi baru kasih permen, misalnya seperti itu. Ya, karena dia ingin itu permen, ya. Dia makan tuh nasi dulu, dia dengar pun dia baking, saudara. DP dampak dia dapat tuh permen. Nah, saudara yang dikasih diberkati oleh Tuhan, Tuhan hanya mau, Tuhan tidak banyak-banyak Tuhan mau, saudara. Cuma itu yang dia mau, orang taat. Yang dia mau waktu orang dengar firman, orang baking itu firman, lakukan itu firman. Cuma itu Tuhan mau, saudara. Ya, dan selebihnya Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Tuhan yang kasih itu berkat. Biar tompe jago bagaimana? Ya, kalau Tuhan tahan, nyak mau apa, saudara? Ya, kalau Tuhan batasi itu, nyak mau apa? Karena dia yang kasih itu berkat. Dia yang perintah. Di ayat yang keberapa itu, saudara ya? Ayat 8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu, dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan yang perintah berkat. Bayangkan, berkat itu tunduk pada Tuhan. Karena Tuhan yang punya itu. Ya, dia yang kirimkan. Saudara yang diberkati Tuhan, senang tuh orang mau dapat berkat. Bayangkan, Tuhan ini kirim berkat pada orang, senang sekali. Dan orang terima paket, ya, kiriman senang. Apalagi ini kiriman dari Tuhan, berkat. Wah,
luar biasa saudara-saudara. Ini kiriman berkat. Pun Tuhan cuma mau apa? Orang taat. Tapi ada banyak orang yang mau taat. Ada banyak orang yang mau setia. Ada banyak orang tidak mau dengar dan lakukan firman. Berarti memang ini mau berkat saudara-saudara. Ya, ini yang diingatkan oleh firman Tuhan bagi kita di saat ini. Bayangkan kalau kita mau urut-urutkan ini berkat saudara. Wah, sungguh luar biasa semua. Tuhan kasih. Ya, diberkati engkau di kota, di ladang. Diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternak. Bayangkan, bukan cuma manusia, dan tumbuh-tumbuhan dengan binatang-binatang diberkati oleh Tuhan, saudara-saudara. Ya, ini satu hal yang luar biasa. Bayangkan ketaatan kita mampu memberkati sekeliling kita. Ternyata ketaatan itu nyana cuma kita diberkati, tapi sekeliling kita diberkati saat orang hidup taat. Ya, bayangkan saudara, pengaruhnya besar. Makanya orang kalau taat pengaruhnya besar. Jangan anggap enteng ketaatan saudara. Ketaatan itu penting di hadapan Tuhan. Jangan orang cuma taat waktu di gereja. Jangan orang cuma taat waktu dalam persekutuan. Tapi orang mesti taat dimanapun orang pergi dan berada. Orang mesti taat saudara. Amin. Ya, karena ketaatan itu sangat mempengaruhi. Ketaatan itu mempengaruhi kehidupan kita. Dan ketaatan itu mempengaruhi tangan Tuhan yang kuat dan perkasa untuk memberkati kehidupan kita. Amin. Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, bayangkan Tuhan bilang, diberkatilah bakulmu, adonanmu. Diberkati waktu masuk dan keluar. Bayangkan, masuk dan keluar diberkati saudara. Waduh, ada orang bilang begini, aduh nih tau kita keluar dengan kaki apa, tasoe no ya. Jangan saudara. Orang ini boleh jadi orang seperti itu ya. Aduh, kita turun dengan kaki apa Kang? Rupa tasoi ini data injang tai saudara ya. Maaf saudara ya, sorry. Ya, saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Atau misalnya keluar begini, ya baku dapat yang penagih utang ya. Tasoi leda keluar dengan kaki apa kita ya. Saudara, bayangkan Tuhan bilang diberkati waktu masuk dan keluar. Ini satu hal yang luar biasa. Ya, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan keluar. Saudara, ini menandakan penyertaan Tuhan, berkat Tuhan itu sempurna saudara. Dan dikatakan Tuhan akan mengalahkan musuhmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus. Tuhan akan melimpahkan kebaikan. Luar biasa saudara-saudara ya. Tuhan akan membuka perbendaharaannya, yaitu langit, mencurahkan hujan. Luar biasa saudara. Sehingga engkau memberi pinjaman, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Bayangkan saudara ya. Ternyata ini pinjam meminjam ini sudah dari dulu saudara-saudara. Ya, Tuhan bilang orang kasih pinjaman, nyana orang minta pinjaman saudara. Artinya apa? Kita jadi berkat. Ketika kita diberkati, kita jadi berkat bagi orang lain. Maka dari itu waktu orang diberkati, jangan orang likoncudu saudara. Jangan orang pelit. Waktu kita diberkati, kita pun harus jadi berkat bagi orang lain. Ketika Tuhan mampu memberkati orang lain, ketika Tuhan memberkati kehidupan kita, kita pun harus jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk orang lain juga menerima berkat saudara-saudara. Ketika kita diberkati dengan kelimpahan, jangan orang pelit, jangan tongkon cudu, orang mesti ingat dengan orang lain saudara. Bayangkan ya, dan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor. Wah, luar biasa. Bayangkan Tuhan akan mengangkat engkau. Ini apa? Menjadi kepala dan bukan ekor. Ini satu hal yang luar biasa. Menjadi seorang pemimpin, pemegang kekuasaan. Jadi kepala ini saudara, bukan jadi ekor, ya pengikut di belakang. Engkau akan tetap naik, bukan turun. Ini Musa mengatakan kepada umat Israel demikian. Wah, ini satu hal yang luar biasa. Makanya tanah Kanaan itu adalah tanah yang berlimpah susu dan madu. Artinya berkat-berkat Tuhan itu luar biasa saudara.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, ini berkat Tuhan yang sempurna, yang dialami, yang dirasakan, yang akan diterima oleh orang Israel pada saat mereka melakukan ketaatan kepada Tuhan. Makanya di ayat yang ke-14 dikatakan, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Karena orang Israel ini saudara, ya, mereka pernah ada dalam kondisi menyembah berhala. Ya, mereka meninggalkan Tuhan. Makanya Tuhan peringatkan, jangan sampai ya menyimpang dari perintah Tuhan, beribadah kepada Allah lain, tapi hanya kepada Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang disembah umat manusia. Jangan menyimpang saudara. Makanya orang kalau hidup taat, dia tidak akan menyimpang. Orang kalau pegang firman, dengar dan lakukan firman, dia tidak akan menyimpang. Menyimpang ke kanan dan ke kiri artinya apa? Dia tidak akan melakukan kejahatan. Dia tidak akan berbuat dosa. Dia tidak akan menyakiti hati Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang ada. Makanya saudara, dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, jangan torang menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ya, jangan torang melakukan dosa. Jangan torang melakukan kejahatan. Jangan torang hidup dalam dosa. Tapi torang harus hidup dalam kebenaran saudara-saudara. Tapi saat ini juga saya mau ingatkan saudara, jangan sampai juga ketika torang taat hanya karena supaya torang dapat berkat. Beda juga saudara. Ketaatan kita mendatangkan berkat. Artinya berkat itu otomatis Tuhan kasih pada saat orang taat. Tapi bukan orang taat supaya dapat berkat. Bukan. Berkat itu impact, dampak dari ketaatan. Karena Tuhan lihat hati saudara. Orang kalau taat supaya dapat berkat, itu berarti dia pura-pura, ya, supaya dia dapat berkat, dia taat saudara. Paham maksud saya? Artinya begini, saat kita melakukan ketaatan, kita taat karena dia Tuhan, ya, kita taat karena Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menjadi taat karena dia Tuhan kita. Sehingga yang kita lakukan ketaatan itu kepada Tuhan Sang Pemberi berkat. Jangan orang taat hanya karena mau dapat sesuatu, jadi pura-pura, ya. Makanya saatnya dapat sesuatu, hilang ketaatan. Mau dapat yang nyanda, orang tetap taat. Karena ketaatan kita kepada Tuhan bukan kepada berkat yang diberikan Tuhan. Ya, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ingat saudara, Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang akan kita lakukan Tuhan tahu. Maka dari itu persembahkan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, mari kita lakukan itu dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Percayalah saudara-saudara, jangan orang hidup untuk mengejar apa yang ada dalam dunia ini, tapi kita mengejar perkenanan Tuhan. Kita harus berfokus pada Tuhan, supaya semua ditambahkan dalam kehidupan kita. Tuhan yang kita utamakan. Berkat itu cuma bonus. Berkat itu cuma dampak, cuma impact. Berkat itu otomatis pada saat kita melakukan ketaatan. Sehingga waktu kita taat, bukan supaya kita dapat bonus, tapi pada waktu kita taat, karena memang harus taat kepada Tuhan. Semoga firman ini memberkati dan menyertai kita semua. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan,
buat firman-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Sungguh memberkati kami. Ajar kami untuk hidup dalam ketaatan, tapi juga sungguh-sungguh taat. Bukan hanya karena mendapatkan berkat, tapi ketaatan karena memang kami harus taat kepada Tuhan. Terima kasih, ajar kami untuk selalu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah saudara-saudara, nanti berjumpa kembali dengan saya di sharing firman selanjutnya. Jangan lupa terus dukung channel Pendeta Feralina Lahiwu dan bagikan video ini sehingga banyak orang diberkati oleh Tuhan. Shalom, damai di hati. Saya mohon pamit, Tuhan Yesus memberkati kita semua.